wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Bagaimana kesehatannya hari ini? Alhamdulillah. Masih siap? Siap. Masih semangat? Semangat. Sini semuanya. Manjada wajada. Manjada wajada. Manjada wajada. Manjada wajada. Manjada wajada. Manjada wajada. Oke, waman qura'al baba walaja walaja. Bersyukur kehadirat Allah. Pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang insya Allah melalui kegiatan pada pertemuan kali ini kita akan berdoa bersama terlebih dahulu dengan harapan berkah Allah turunkan kepada kita. Apa yang kita kaji detik ini ada manfaat untuk kehidupan di dua tempat, dunia dan akhirat. Silakan dipimpin oleh KM untuk berdoa pada pertemuan kali ini. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal ya mujibasailin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca Asmaul Husna ya. Mudah-mudahan dengan menyebut asma Allah, nama-nama kita semua disebut oleh Allah berhadapan Maha yang suci. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya. Hadir saja. Yang tidak hadir barangkali ada keterangan ketidakhadirannya, izin sakit ataupun tanpa ada keterangan. Oke. Alvito Cahya Hadir, Pak. hadir ya. Ini kelas 11 ya. Kelas 11 ya 1 ya. Ardi Azki Hadir Pak. Baharudin Hadir. Chandra Hadir. Khairil Hadir. Dapat instansi yang tidak hadir yang untuk kita semuanya insyaallah ya. Kita akan belajar Al-Quran, tapi sebelumnya Bapak bikin pertanyaan dulu mengenai pembelajaran yang sebelumnya. Di minggu yang lalu kita belajar apa, Mon? Tentang apa? Dakwah. Istilah-istilah di dalam dakwah itu apa saja? Ada satu, dakwah. Ada yang kedua, khutbah. Ada yang ketiga, tabligh. Keempat, ceramah. Ada 4 istilah berarti. Sekali lagi, satu istilahnya dakwah, dua khutbah, tiga tabligh, ceramah. Oke, ada yang mampu membedakan? Definisikan apa itu yang dimaksud dengan dakwah. Oke? Ada tabligh, ada ceramah. Oke. Yang pasti gini aja ya. Kalian harus mampu membedakan di antara keempat hal tersebut ya. Kalau sudah membedakan, berarti kalian sudah paham mengenai hal itu. Ya. Dan itu semuanya sudah beres kan? Tugas videonya sudah selesai? Sudah. Oke, Bapak nanti akan cek ya kebenaran dari videonya itu ya setelah kegiatan pembelajaran ini. Tapi pelajaran itu dianggap selesai saja. Intinya gini. Intinya dari semua kegiatan pembelajaran, mau khutbah, mau dakwah, mau ceramah, mau apapun lah, termasuk transaksi ekonomi dalam Islam, termasuk sejarah, semuanya itu tidak terlepas daripada Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu tidak ada yang tidak ada. Kalau tidak ada yang tidak ada, pasti semua ada dalam Quran. Dakwah ada disuruh dalam Quran enggak? Ada.
Ekonomi Islam disuruh dalam Quran? Disuruh kan? Jadi semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu detik ini insya Allah akan kita bahas, kita akan bicarakan adalah tentang Al-Quran dan materi pokoknya ini ya. Untuk kelas 11 EA2 EA1 ya. Kelihatan jelas ya? Kelihatan jelas. Oke. Tidak semua Al-Quran yang kita bahas, karena Quran itu adalah jumlahnya berapa juz? 30. Berapa surat? 14. Berapa ayat? 6.666 ayat. Diturunkannya di berapa tempat? Dua tempat. Satu, Mekah. Istilahnya? Makiyah. Oke. Yang kedua? Madinah. Istilahnya? Madinah. Berapa tahun diturunkan Quran secara keseluruhan? 20 tahun. 22 kali. Atau jika dibulatkan itu di berapa tahun? Ya, kurang lebih selama 23 tahun. Nah, yang dibahas pada pertemuan kali ini tidak Maidah 48 dan atau bahaya 105. Hanya itu yang kita bicarakan. Itu pun di pertemuan kali ini tidak semuanya. Karena kalau semuanya waktunya nggak cukup ya. Paling kita bahas aja yang pertama aja ini ya, tentang taat aturan yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Oke. Tujuan kegiatan pembelajarannya? Ya. Jelas kelihatan ini? Oke. Setelah berdiskusi dan menggali informasi tentang pesan diri dapat menganalisis hukum tajwid. Jadi kalian nanti akan coba analisa hukum tajwidnya, asbab nuzulnya, isi kandungan ayatnya, manfaat dan hikmahnya, serta contoh perilaku dari Quran surat An-Nisa ayat 59 serta hadis terkait tentang taat aturan dengan penuh rasa. Ini tidak terlepas dari 4 hal ini. Tidak terlepas dari sini. Kalau keempat hal tersebut sudah mampu, ini mumtaz lah. Jadi apa mumtaz dia? Sempurna. Pertama, pahami makhrajil hurufnya. Ada yang tahu apa itu makhrajil huruf? Tempat keluar di mana huruf itu dikeluarkan. Dari kharaja yahruju kharjan fa huwa kharijun wa zaka makhrujun ukhruj la tahruj makhraj mikhraj. Itu isi makan maksudnya kalau dalam rajakan tata bahasa Arab. Ya. Jadi tempat di mana huruf itu dikeluarkan. Jadi ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengeluarkan huruf itu disebut dengan makhrajil huruf. Paham ya kira? Paham. Oke, yang kedua, pahami ilmu tajwidnya. Apa ilmu tajwid? Ilmu yang mempelajari tentang tajwid. Oke. Tentang benar dan salahnya dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, pahami makna mufradatnya. Apa makna mufradat? Makna per kata atau per kalimat. Yang terakhir, pahami kandungan ayatnya. Tentang apa ayat yang dibicarakan pada situ. Nah, ketika keempat tersebut sudah kalian paham, maka insya Allah kalian sudah dikategorikan mahir. Kalian sudah dikategorikan bagus dan nilainya insya Allah. Minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma anis wahsyatana bi qabrina. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mampu membaca? Boleh, silakan. Muhammad Fatir Pak. Muhammad Fatir. Fatir Pak. Oh iya, siap. Mas. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Terima kasih. Acungkan tangan yang sama sekali tidak bisa baca Quran. Sama sekali tidak bisa? Kalau bisa sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit.
Yang Bapak tanyakan sama sekali tidak bisa, tidak tahu hurufnya. Hurufnya tahu semuanya? Tahu. Dari alif sampai ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, za, ro, zai, shin, shin, so, do, to, do, ain, gin, fa, ko, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Coba kalian perhatikan gambar ini dengan seksama yang ada kaitannya dengan materi pada pertemuan kali ini. Gambar A dengan gambar D, gambar B dengan gambar E, gambar C dengan gambar F. Ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang mahmudah, ada yang madmumah. Oke, silakan. Jelas kelihatan nih gambar ini? Jelas Pak. Siapa yang akan menjelaskan tentang gambar A? Oke, namanya siapa? Tidak, Pak. Ida? Rida. Oh, Rido. Rida? Rida. Oke, Rida. Siap, Rida. Kalau gambar A itu lagi sholat, kalau yang gambar B itu lagi minum minuman. Jadi waktunya sholat, harusnya sholat, ini malah minum minuman. Oh iya, jadi ini ada hubungannya dengan masalah perintah atau ketaatan terhadap perintah. Perintah untuk sholat ya sholat. Larangan untuk minuman keras ya harus ditinggalkan. Yang kita analisa adalah ini. Boleh kalian bergabung dengan temannya masing-masing, kita akan coba diskusikan masalah ini yang harus kalian analisa. Yang pertama, ayatnya tidak usah ditulis ya, atau ditulis. Oke. Ayatnya tulis, kemudian kalian cari hukum bacaannya atau ilmu tajwidnya. Yang kedua, asbab nuzul. Apa asbab nuzul itu? Sebab-sebab turunnya Al-Quran. Jadi apakah semua Al-Quran diturunkan ada sebabnya? Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Coba kalian lihat di An-Nisa ayat 59 ini, ada asbab nuzul atau tidak. Yang ketiga, isi kandungannya tentang apa. Yang keempat, manfaatnya. Yang kelima, hikmah. Yang keenam, contoh perilaku. Jadi ada 6 poin pokok diskusi hari ini. Mudah-mudahan bisa selesai di hari ini. Kita bicarakan masalah taat kepada aturan. Diskusi ya. Akan Bapak nilai. Boleh, silakan mencari literatur dari manapun boleh ya. Manfaat surat An-Nisa ayat 99. Aturan. Simak dengan baik video ini. Pernahkah anak-anak datang terlambat ke sekolah? Bagaimana rasanya? Tentu tidak nyaman, bukan? Sekolah membuat aturan untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Taat memiliki arti tunduk dan patuh, tidak berlaku curang atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah, Nabi, pemimpin, atau orang lain yang berada di atas kita. Itu tidak terlepas dari materi pada detik ini tentang apa? Aturan. Melihat dari tayangannya ada berapa aturan yang harus kita taati? 3. Ada berapa? 3. 1. Allah. 2. Rasul. 3. Yang dikategorikan oleh Ramli siapa aja? Negara, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya keluarga, termasuk oleh amri. Apakah semua perintah itu harus dilakukan? Tidak ya. Ada perintah-perintah yang boleh kita menolaknya, bahkan harus menolaknya. Adalah jika apa? Kemaksiatan. Dalam perintah tersebut kemaksiatan. Ada istilah lain ya yang perlu kalian tahu, la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat makhluk kepada makhluk yang lainnya
di dalam jalan kemaksiatan kepada Allah. Jadi yang kita harus taat itu hanya kepada aturan yang memang dibenarkan oleh agama yang kita nikmati saat ini. Adalah agama apa? Islam. Oke, terima kasih. Berarti kalian sudah paham ya di situ. Dan untuk selanjutnya di sini ada yang mempresentasikan ke depan mengenai hasil analisis tadi. Kelompok akhwat, silakan kelompok akhwat. Oke, boleh. Video. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menganalisis dari surat An-Nisa ayat 59. Kelompok Novelina, Vidya, Rida, Dea, Rofida, Suis. Untuk pembacaannya, Asbabun Nuzul 1 Alif Lam Syamsiah. Beribadah tepat waktu apabila terjadi tertulis kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua apa yang dipaparkannya, kira-kira paham nggak? Ngerti nggak? Isinya tentang apa ini? Secara keseluruhan ya. Dan jelas ya. Jadi yang harus kalian pahami dari pemaparan ini, yang pertama tentang hukum tajwidnya. Jelas. Tajwidnya ada alif lam samsiah, ada alif lam komariah, ada idgham, ada ifa dan maktubi. Itu banyak yang kalian dapatkan dari ayat itu. Kemudian asbab nuzulnya, sebab di mana turun itu dikeluarkan, ya sudah dibaca tadi. Kemudian isi kandungannya tentang apa? Tentang ketaatan. Kemudian manfaatnya, ada manfaat di balik ketaatan ini, baik manfaat di dunia ataupun manfaat di akhirat. Kemudian hikmahnya, kemudian contoh perilakunya seperti apa mereka yang taat kepada aturan itu. Seperti yang di dalam gambar tadi ya, itu salah satu di antara contoh perilaku. Kalian telah melakukan kegiatan pembelajaran ini dengan baik, berarti kalian sudah bisa memahaminya. Untuk mengakhiri kegiatan, di sini Bapak menyediakan post test ya, dari evaluasi kegiatan pembelajaran dari materi surah An-Nisa saja. Silakan kalian bisa di di scan barcode-nya ataupun dipakai linknya boleh ya. Linknya udah? Oke, kalau sudah berarti kalian tinggal langsung mengerjakan. Dalam pengerjaannya silakan tenang dan nanti nilainya sudah langsung masuk ke Bapak ya. Jadi tidak usah pakai kertas. Mulai 10 menit cukup mengerjakannya. Oke, ya boleh ya. Oke, silakan bisa dimulai untuk mengerjakan. Alhamdulillah sudah sampai kepada waktunya terakhir kegiatan pembelajaran. Bapak berharap semuanya dari apa yang kita kaji dan pelajari jadi amal untuk kita semuanya, buat kehidupan kita di dua tempat, insya Allah di dunia dan di akhirat. Oke, terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan semuanya sehat. Mudah-mudahan semuanya kuat. Mudah-mudahan semuanya sukses. Angkat tangan. Allahu Akbar.